Halo, assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Rumah Baraka. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Kalau aku di sini, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Udah beberapa minggu ini aku belum ngupload video karena aku lagi di kampung. Kalau di kampung itu males ya teman-teman pegang HP, apalagi ngedit-ngedit video, karena senangnya itu ngumpul-ngumpul sama keluarga dan saudara. Aktivitas pagi ini aku mulai dengan membersihkan tempat tidur anak-anak. Anak-anak kalau di kampung tidurnya maunya di luar. Kalau di kampung temannya anak-anak itu lumayan banyak. Ada anak kakak kandung, ada anak kakak sepupu, anak-anak sekitaran rumah juga. Berbeda kalau dengan di sini, di komplek ini nggak ada anak kecil. Jadi kalau kita pulang kampung itu anak-anak pada betah karena banyak teman. Berbeda kalau kita tinggal di Payakumbuh, ini kompleknya anak-anak yang kecil udah nggak ada lagi. Umumnya mereka itu udah SMP, SMA dan juga udah kuliah. Ini rumahnya udah bersih. Kalau kasurnya aku masih bentangin karena anak-anak masih tidur-tiduran nonton TV. Nah, ini view dari jendela yang ada di depan rumah. View di depan rumah itu seperti ini teman-teman. Pemandangannya itu langsung sawah. Bagus ya. Ini lokasi kampungnya aku berada di Kabupaten Solok, Kecamatan Gunung Talang, tepatnya di Nagari Sungai Jania. Lokasinya dekat dengan gunung ya teman-teman. Nanti ada beberapa video aku selama di kampung, dan aku juga akan memperkenalkan adat dan seperti apa pesta yang diadakan di kampung ini. Karena kebetulan besok anak dari kakak sepupu akan menikah ya teman-teman. Kegiatan selanjutnya aku mau nyapu halaman dulu karena lumayan banyak sampah di halaman dan juga di jalan depan. Kalau di kampung ini suasananya sejuk, udaranya segar dan semuanya masih alami ya teman-teman. Ini aku lanjut nyapuin di bagian samping rumah. Nah, itu ada ibu aku baru siap nyuci piring karena air di dalam rumah lagi mati, mau ada perbaikan, ada pipa yang pecah. Nah, beginilah teman-teman pemandangan di depan rumah aku. Ini rumahnya posisinya berdempetan dengan saudara ibunya aku. Dan sebelahnya lagi itu rumah kakak aku yang nomor 2. Aku mau jalan ke tempat rumahnya kakak. Nah, seperti ini. Masih asri dan segar banget ya teman-teman. Inilah kampung dimana aku dibesarkan. Nah, itu kalau pemandangannya siang, kalau cuacanya udah cerah itu Danau Singkarak kelihatan ya teman-teman dari sini. Ini aku lagi berada di samping rumahnya kakak. Kalau di belakang rumah itu view-nya gunung dan perbukitan yang masih hijau. Tapi gunungnya belum kelihatan sekali karena masih ditutupin awan. Dan ini kalau kakak masih ada menggunakan kayu bakar untuk memasak, khususnya untuk membuat lontong. Karena kakak aku jualan sarapan pagi ya teman-teman. Nah, ini ada etalasenya kelihatan. Dan setelah makan lontong, aku lanjut mau nemenin para bocil pergi berenang. Nah, ini posisi kolam berenangnya dekat dari rumah.
Jaraknya kira-kira 100 meter dari rumah. Nah, ini adalah kolam berenang yang ada di kampung. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah kegiatan wajib yang akan dilakukan anak-anak ketika pulang kampung. Setiap hari mereka akan minta berenang 2 kali 1 hari, yaitu pagi dan juga sore. Kalau biasanya anak-anak mandi itu pasti akan lupa dengan waktu, tidak akan pernah mau mandinya cepat. Biasanya mereka mandi itu kira-kira 3 jaman lah teman-teman. Tadi anak-anak pergi duluan bersama ibu. Ibu mau pergi ke warung, ada yang mau dibeli. Nah, itu ibunya aku. Ini air kolamnya bersih banget ya teman-teman. Airnya itu berasal dari mata air. Jadi airnya nggak pakai kaporit. Makanya anak-anak itu betah mandi lama-lama karena matanya itu tidak pedih. Dan yang paling penting itu gratis ya teman-teman. Kalau di sini mandinya itu bisa sepuasnya, tergantung kuat atau enggaknya kita mandi ya teman-teman. Arka udah lumayan bisa berenang jarak jauh. Biasanya sebelum Arka bisa berenang, aku, suami, ibu, dan kakak akan masuk ke dalam kolam untuk ngajarin berenangnya. Kolam berenangnya yang dekat sini dalamnya itu kira-kira 2 meter. Tapi ada batu yang bisa anak-anak tempatnya berdiri. Kalau yang di bagian ujung sana itu dalam ya teman-teman. Nah, seperti itu pemandangannya, bagus ya. Tapi kalau aku biasanya anak-anak kalau mau pergi berenang itu selalu diawasi. Karena kita juga nggak tahu ya teman-teman, nanti mereka jatuh ataupun kram. Tapi kalau anak-anak di sekitaran sini mereka udah pintar-pintar berenang, dan kayaknya orang tuanya pun udah ngelepas aja anak mereka berenang sendiri. Nah, ini contohnya teman-teman, ini adalah anak-anak dari kakak dan adik sepupu yang mereka udah terbiasa berenang di sini. Berbeda dengan Bang Bara. Bara belum bisa itu untuk salto. Sumber mata air ini juga dialirkan ke rumah-rumah warga untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi airnya itu dialirkan melalui pipa-pipa yang putih itu ya teman-teman, bukan air yang bekas untuk mandi ini. Teringat waktu aku masih SD, kalau pulang sekolah itu langsung mandi di sini. Baju sekolah belum diganti tapi kami udah berenang. Nyampe rumah nanti bakalan kena marah. Dengan adanya kolam berenang ini, banyak anak-anak sekitaran di kampung ini yang pintar-pintar berenang. Dan alhamdulillahnya udah ada yang sampai ke tingkat nasional. Mudah-mudahan minat anak-anak ini untuk bisa pergi lomba berenang itu masih ada ya teman-teman. Karena di sini ada juga pelatih yang itu tidak dibayar. Kalau dipikir-pikir, kalau di kota itu pelatihnya udah dibayar, kolam berenangnya juga disewa. Tapi kalau di sini kolam berenangnya gratis, pelatihnya juga ada. Mudah-mudahan dari nagari ini atlet-atlet renang masih terus berlanjut ya. Dan ini aku mau lihat anak-anak. Aku pakai topi yang untuk dipakai sama petani-petani. Ini topinya ibu aku. Karena cuacanya panas dan mereka itu mandi udah kira-kira lebih dari 2 jam. Masih betah ya teman-teman. Nah, itu dia si Akbar mau ngelompat. Nah, ini si Arka, si gendut mau lompat juga. Nah, ini namanya Fajar. Nah, ini namanya Bara. Nah, ini si Arka mau lompat lagi. Nah, ini namanya Bara, anak pertamanya aku. Nah, kalau Bara ini belum bisa lompat salto kayak Fajar barusan.
masih bisanya itu lompat-lompat biasa seperti ini. Tapi alhamdulillah Bara udah bisa berenang, walaupun belum bisa salto kayak teman-temannya. Yang penting dia udah bisa berenang. Jadi kalau Bara pergi bersama teman-temannya tanpa diawasi, aku nggak ragu untuk melepasnya. Kalau itu yang pakai baju hitam namanya Atar. Dia cucu dari tetangga sebelah rumah. Belum bisa berenang sama sekali, masih berdiri di pinggir-pinggir. Biasanya dia tinggal di Padang dan baru-baru ini baru ke kampung. Kalau di sore hari biasanya di sini ramai banget ya teman-teman, karena banyak anak-anak dari desa-desa sebelah yang pergi berenang ke sini. Nah, itu mereka lagi tahan nafas, lomba-lomba siapa yang bisa tahan nafas lama di dalam air. Ada Arka, ada Viko, ada Bara, ada Fajar, dan ada Akbar. Ini udah kira-kira 3 jam mereka berenang dan belum pada mau keluar. Aku juga lupa nih sapa teman-teman. Aku mau ngucapin terima kasih banyak pada teman-teman yang udah subscribe dan juga udah komen di YouTube-nya aku. Mudah-mudahan teman-teman suka ya. Jangan lupa untuk di subscribe bagi yang baru nemuin videonya aku. Nah, kebetulan di dekat kampung lagi ada pasar malam dan anak-anak minta mau ke sana. Videonya juga cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman suka. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Assalamualaikum.